بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ini ada kisah yang menciptakan antara dialog bumi dan langit, yang mana bumi berbangga-bangga kepada langit dengan berkata kepada langit, aku lebih baik daripada kamu. Kata siapa? Kata bumi. Karena Allah menghiasi aku dengan banyak negara-negara, banyak laut-laut, banyak sungai-sungai, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak juga gunung-gunung dan lain-lain. Jadi bumi berbangga-bangga kepada langit. Langit pun menjawab, aku lebih baik daripada kamu, karena Allah menghiasi aku dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, ya, dengan kursi, dengan aras, dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bumi pun menjawab lagi, aku lebih baik daripada kamu. Aku punya tempat yang selalu dikunjungi, menjadi tempatnya tawafnya para nabi, para utusan Allah, tempat tawafnya para awliya, tempat tawafnya orang-orang yang soleh dan orang-orang yang beriman. Ini kata bumi kepada langit. Langit juga nggak mau kalah. Aku lebih baik daripada kamu. Aku mempunyai Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat, katalah langit. Dan aku punya surga, tempat arwahnya para nabi dan para utusan. Aku juga punya surga, tempat para aulia dan orang-orang soleh, katalah langit. Maka bumi nggak mau tinggal diam lagi. Kata bumi, aku lebih baik dari kamu, karena aku punya orang yang paling dimuliakan Allah dari segala yang maujud yang ada ini, yaitulah pemimpin para nabi, pemimpin para utusan, dan dia dihormati dan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit terdiam, nggak bisa lemas itu. Langit lemas, nggak bisa jawab lagi. Karena kata bumi, ada pemimpin yang paling
menghormati pemimpin para nabi dan para utusan. Dan orang yang paling mulia di antara seluruh makhluk. Dia tinggal di tempatku dan menjalankan syariatnya di tempatku, katanya. Lemas deh ini bumi. Langit lemas. Akhirnya langit terdiam, gak bisa menjawab. Akhirnya dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, yang mengabulkan segala doa orang-orang yang terpaksa, yaitulah mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepada Engkau. Ya Allah, aku menjadi lemah. Aku tidak dapat menjawab perkataan bumi. Oleh sebab itu tolong ya Allah, datangkan Muhammad kepadaku, agar aku mendapat kemuliaan dengan datangnya Muhammad ke tempatku. Karena bumi berbangga-bangga dengan Muhammad. Ini doanya lah. Akhirnya doanya dikabul oleh Allah. Allah perintah kepada malaikat Jibril alaihis salam. Kemudian Allah perintah malaikat Israel pada malam 27 Rajab agar malaikat Israel tidak melakukan mencabutnya nyawa. Kata Jibril, ada apa ya Allah? Allah mau kiamat ini? Tidak, kata Allah. Tetapi engkau berangkatlah ke surga. Kau ambil kendaraan buruk, bawa kendaraan itu kepada Muhammad bersama buruk itu. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam pergi ke surga. Begitu sampai di surga, dia melihat itu 40.000 buruk. Ya. Buruk ini adalah suatu kendaraan yang mempunyai sah. Tetapi hanya satu buruk sedang bersedih dan menangis. Jibril lihat ini kenapa ini? Kenapa engkau menangis, wahai buruk? Wahai malaikat Jibril, sejak aku mendengar nama Nabi Muhammad dan jatuh ke dalam hatiku, aku menjadi rindu, ingin bertemu dengannya. Oh, kalau begitu, bersiaplah. Engkau akan aku bawa dan akan kupertemukan dengan orang yang engkau rindukan, yaitu Muhammad. Maka kendaraan buruk ini dipasang alat-alatnya. Jibril naik langsung meluncur kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah ketika itu berada di Ka'bah, ada di sekitar Hijr Ismail. Ini rumah ibadah. Rumah ibadah yang pertama Allah bangun, yaitulah Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan
ibadah yang pertama dibangun untuk tempat manusia ibadah adalah masjid yang ada di Mekah atau Masjidil Haram. Kemudian setelah itu dibangun Masjidil Aqsa. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, maka Nabi Yakub alaihissalam, Yakub bin Ishak, membangun Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita lihat kisahnya, wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tak kala Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail. Setelah dia membangun, maka Nabi Ibrahim alaihissalam minta, Rabbana taqabbal minna, Tuhan kami, terimalah amalan kami membangun Ka'bah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Disinilah kendaraan buruk dibawa kepada Muhammad di Masjidil Haram, yang mana singkat cerita Nabi Muhammad SAW naik buruk bersama malaikat Jibril alaihissalam. Mulai melesat, langsung menuju Masjidil Aqsa. Ini kisah disingkat. Ya. Itu kendaraan buruk itu sekali ngepak sayapnya itu sejauh mata memandang. Cepet nih. Hebat nggak kalau gitu? Hebat. Ada nggak kendaraan di zaman dulu kayak gitu? Nggak ada. Sekarang? Nggak ada. Ada nggak buruk gitu? Nggak ada. Berarti hal-hal yang menakjub. Nah, perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk hal yang menakjubkan. Maka Allah mulai dengan kata-kata Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dimulai dengan Subhanallah. Kita kalau melihat hal-hal yang menakjubkan, kita bilang Subhanallah. Cakepnya itu pelangi. Subhanallah. Cantiknya itu wanita. Subhanallah. Bagusnya itu pemandangan. Jadi apabila kita melihat hal-hal yang menakjubkan, kita baca Subhanallah. Nah, ini ayat karena perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad salah satu termasuk hal yang menakjubkan. Maka Allah mulai dengan Subhana, Maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi berjalan itu kendaraan buruk dengan ditunggangi Nabi kita Nabi Muhammad
bersama malaikat Jibril alaihissalam melesat menuju Masjidil Aqsa. Sampai di Masjid Aqsa, parkir deh Jibril. Itu buruk parkir kayak ke mobil juga ada tempat parkirnya. Itu diikatkan di tempat yang biasa nabi-nabi sebelumnya mengikatkan buruk. Kemudian di sana telah menunggu para arwah, para nabi dan utusan. Mulai Nabi Idris, Nuh sampai Isa alaihissalam. Ini nanti kita nanya, ini siapa nih, rame-rame banget kita kata Rasulullah. Itu para nabi dan para utusan pendahulu engkau. Jadi akhirnya nabi kita menjadi imam. Imam artinya pemimpin, dan nabi-nabi dan rasul yang lain menjadi makmum. Setelah sholat, singkat cerita, malaikat Jibril ajak nabi kita mi'raj, naik, ya, mulai dari Baitul Maqdis sampai ke langit. Yang namanya tangganya, cakepnya, Allah yang tahu, Nabi yang tahu, yang ngelihat. Saya cuma dengan cerita, kalian juga dengan cerita. Mudah-mudahan kita ngelihat nantinya. Siapa tahu. Ya. Sampailah ke langit pertama, getok pintu, ketok. Siapa kata penjaga pintu langit? Jibril. Siapa bersama engkau? Muhammad. Akhirnya pintu dibuka. Begitu juga melesat naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai di sana seluruh malaikat membukakan pintu untuk Nabi kita Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Nah di sana Rasulullah melihat ada orang yang kayak beliau, tampannya kayak beliau, sedang duduk di kursi, sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Tadi Baitul Ma'mur tempat tawafnya para malaikat. Nanya itu siapa tuh, kata Nabi Muhammad, siapa tuh? Itulah orang yang pertama beruban di muka bumi, bapakmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang pertama yang punya uban di muka bumi, kata malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian terus berjalan, ya, menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah pohon yang besar, yang daunnya selembar seluas dunia ini. Daunnya hebatnya tuh. Warnanya apalagi deh kalau diceritain Rasulullah, ya kan? Menakjubkan. Ya. Terus sampai ke batas yang ditetapkan, maka Jibril alaihissalam bilang, udah maju saja. Kata Nabi Muhammad, inti maju deh, inti yang maju. Saya sudah batas saya. Setiap makhluk ada batas tempatnya. Inilah batasku. Dan hanya engkau yang diizinkan untuk pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek cerita, Nabi kita Nabi Muhammad sampai kepada Allah. Begitu sampai beliau berkata, At-tahiyyatul lillahi wassalawatu wattayyibat. Maka Allah menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Di dalam kisah banyak diceritakan itu seluruh malaikat yang mendengar dialog antara Allah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua malaikat kembu bersaksi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Akhirnya kita pakai untuk bacaan pada tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ya, yaitulah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dialog yang berdialog dengan Allah. Ada dua nabi, pertama Nabi Musa alaihis, kemudian nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau nabi kita Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah. Jadi pendek cerita, akhirnya nabi kita Nabi Muhammad mendapat perintah salat 50 waktu sehari semalam, ya. Nah, setelah dapat perintah itu, kemudian Nabi Muhammad turun. Ada kisah yang mengisahkan bahwa beliau bertemu Nabi Musa alaihi assalam, menanyakan bahwa apa yang didapat dari Allah, yaitu perintah sholat 50 waktu sehari semalam. Aduh, kata Nabi Musa, sungguh umatmu ngaku aku sudah coba, katanya, kata Nabi Musa kepada Bani Israel, aku sungguh-sungguh bimbing mereka, katanya, ngakuan, minta ada keringanan sama Allah. Akhirnya usul ini diterima, Nabi menghadap, diturunkan, begitu juga diturunkan, akhirnya sampai 5. Begitu 5 diusulkan Nabi Musa, masih berat, kata Nabi Musa, katanya. Udah malu Nabi kita malu, udah terima dah, katanya. Udah terima sholat 5 waktu, namun tetap hitungannya tetap 50 waktu. 50 waktu. Kenapa? Karena setiap kebaikan manja'a bil hasanat falahu asru amsalih. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah balas 10 kebaikan. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, sama saja sholat 50 waktu sehari semalam. Insya Allah ini kita, amin, dapat sholat. Ini perintah langsung. Kemudian Rasulullah SAW diizinkan untuk melihat jalan-jalan di surga bersama malaikat Jibril alaihissalam. Rasul lihat surga sana, lihat wah, dilihat semua, pokoknya indah semua. Ya. Kemudian Rasulullah SAW diizinkan untuk melihat neraka. Rasulullah lihat juga belenggu-belenggunya
rantik-rantiknya itu ngelihat semua. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pendek cerita, balik lagi, ya, turun, akhirnya melesat lagi kembali ke kota Mekah, ya. Nah, jadi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haula, yang mana telah Allah berkahi sekelilingnya. Innahu linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda kemahabesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda keagungan kami kepada Muhammad. Wah, dia naik melesat begitu, naik tangga, naik ini, ketemu Nabi, ya, lihat Baitul Ma'mur, lihat Sidratul Muntaha, ketemu Allah, ya. Kemudian turun lagi, lihat surga, lihat neraka, dan seterusnya. Ini perjalanan betul-betul menakjubkan. Maka sekali lagi, kenapa ayat ini dimulai dengan Subhana? Karena Isra wal Mi'rajnya Nabi kita ini adalah perjalanan yang menakjubkan. Yaitu apa yang menakjubkan? Yaitulah Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kemahamampuan Allah. Sampai hari ini belum ada yang sampai ke sana. Malaikat Jibril aja tidak diizinkan. Dan itu seluruh malaikat, itu Jibril jadi komandannya tuh, imamnya tuh. Jadi kalau kumpul dengan malaikat, Jibril di tengah-tengah, Jibril saja tidak diizinkan, kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah sekelumit kisah Isra wal Mi'rajnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitulah yang berkenaan dengan perintah ibadah salat. Yang mana salat ini kita mulai dengan bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil kita wudu, hadas besar kita mandi. Setelah bersih zahir, kita bersihkan batin kita, hati kita juga bersih, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, as-salat mi'rajul mu'min. Salat itu naiknya orang beriman menghadap kepada Allah. Juga salat ini kata Allah, wa aqimis salat lidzikri. Dirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diperintah oleh Allah agar kita memerintahkan keluarga kita Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah melakukan salat. Salat ini memang apabila kita mulai dari awal,
terutama yang baru mau sholat. Itu beratnya bukan main. Ya. Maka Allah mengajarkan kepada kita agar kita minta tolong kepada Allah, agar kita dapat berlaku sabar dan dapat artinya menghubungi Allah atau ingat kepada Allah untuk meminta apa keperluan kita dengan firman-Nya wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah agar kita bisa sabar. Kenapa? Loh, hidup ini penuh ujian. Hidup ujian. Mati ujian. Sehat ujian. Sakit ujian. Kaya ujian. Miskin bahagia sengsara. Nah, apabila kita dalam kehidupan sehari-hari ketemu nggak? Ketemu semua. Ya, ada enak, ada kagak enak, ada sehat, ada sakit. Ketemu semua. Nah, apabila ketemu jadi orang kaya, orang bahagia, orang sehat, dan seterusnya, hendaknya kita bersyukur. Karena apa? Karena kekayaan itu Allah yang beri. Kesehatan itu Allah yang beri. Dan seterusnya. Tetapi apabila kita ketemu sakit, miskin, sengsara, sulit dan lain-lain, kita diperintah untuk sabar. Nah, jadi apabila kita bisa bersyukur, bisa bersabar, berarti kita telah mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka minta tolonglah agar dapat berlaku sabar dan sholat. Dan Allah ingatkan, inna salata lakabirat. Sesungguhnya sholat itu berat. Ya, maka kalau kita orang-orang nih nggak sholat nih, dia mau berat banget, kayak digandolin batu tuh kaki, ya kan? Gandol batu. Tapi kalau jadi orang Islam wajib sholat 5 waktu. Mau berat mau enteng tetap wajib. Tapi boleh nggak sholat. Jadi orang Islam itu boleh nggak sholat kalau sudah mati. Kedua, akalnya dicabut sampai dikembalikan. Umpamanya dia jadi orang gila nih, boleh nggak sholat. Tapi kalau dia dikembalikan nggak gila lagi, wajib sholat. Yang ketiga, orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi hanya itu yang dibolehkan. Tapi kalau ada laki-laki nggak sholat, wah, laki-laki mah nggak kena men, benar nggak? Ada laki-laki men? Nggak ada, ya kan? Masa laki-laki nggak sholat? Sholat itu wajib. Ya, jadi kita umat Islam lihat ini peristiwa Isra wal Mi'rajnya itu. Sholat ini adalah perintah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Ya. Nah, bagi yang bisa, yang sudah sholat, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Siapa yang kasih kemampuan sholat? Allah. Siapa yang ngajak sholat? Allah. Enak nggak diajak sama Allah? Enak. Diundang, diajak, disuruh ngadep, tuh, ya. Yang nggak sholat, berarti kagak
ajak yang belum sholat, mari sholat. Ya. Jadi ini kewajiban kita umat Islam untuk ibadah sholat. Nah, ibadah sholat ini ada wajib, ada sunnah. Ya. Yang wajib tidak boleh ditinggal. Ya. Kalau nggak mampu sholat berdiri, hendaklah sholat duduk. Nggak mampu sholat duduk, sholat berbaring. Nggak mampu sholat berbaring dengan isyarat. Ini tidak boleh ditinggal. Kecuali yang sunnah. Nah, ibadah sunnah ini mulailah menurut kemampuan masing-masing. Ya, umpamanya saya mau sholat dua rakaat aja, mampunya dua rakaat, silakan. Menurut mampunya. Nah, seminggu, sebulan atau 2-3 bulan mampu lagi, tambah 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat, silakan. Ya, yang namanya sunat mulailah dengan kemampuan masing-masing dengan firman Allah, fattakullah mastata'tum, takwalah kepada Allah menurut kemampuan masing-masing. Ya. Nah, cuman jangan lupa kalau kerja sama Allah mesti senang. Lah kalau kerjanya kagak senang gimana? Umpamanya saya majikan punya anak buah, disuruh nyapu ya buah sembari kesel wajahnya betul-betul. Saya majikan gimana? Nggak seneng lihatnya. Nggak seneng lihatnya. Iya, ngelihatnya kurang baik. Tapi kalau saya melihat dia senang menerima tugas dari saya menyapu, senang nggak tuh majikan? Senang. Nah, maka saya sembahyang supaya Allah menjadi sayang 5 waktu siang dan malam. Saya kerjakan berhati senang. Betul nggak? Itu anak-anak kalau saya ajarin, kalau lihat ada bapak-bapak atau ibu-ibu nggak sholat, gimana caranya? Kalau ditegur kan entah ngambek lagi. Bener nggak? Kadang-kadang anak kecil nggak pantas nasihatin orang tua. Kan banyak ini anak-anak orang tuanya belum gimana caranya? Nih ajarin. Nyok, kita ngaji rame-rame. Nyok, kita sholat rame-rame. Sholatnya sholat 5 waktu. Yang nggak sholat jewer kupingnya. Jadi begitu bapaknya dengar, mudah-mudahan dia sholat. Ya, mudah-mudahan semua umat Islam semua berduyun-duyun menghadap kepada Allah untuk melakukan ibadah sholat. Nah, inilah bab kita yang ke-24 yang berkenaan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal musallin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah
sababal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami ya Allah, dan rahmati kami, dan tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami umat Islam ya Allah. Allahumma la tusallit alaina, jangan kau kuasakan atas kami mimman la yakhafuka wa la yarhamuna, orang-orang yang tidak takut kepada Engkau dan tidak juga menyayangi kami. Jangan Engkau kuasakan kami umat Islam ya Allah kepada orang-orang yang tidak takut kepada Engkau dan tidak juga menyayangi kami. Allahumma anta waliyuna, Engkau pelindung kami fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum